Hai teman-teman, kalau kamu mau mulai usaha ataupun membuka usaha, kamu akan pikir-pikir dari mana ide yang kamu dapatkan. Mulai dari ide dari kamu sendiri, maupun nasihat dari teman, maupun kamu baca-baca buku, berbagai sumber ide yang mungkin kamu dapatkan ketika kamu ingin memulai usaha ataupun membuka usaha. Sebagai usaha kamu itu bisa menghasilkan uang. Nah, bagaimana cara kamu menilai ide itu layak dijalankan atau tidak? Bagaimana cara menilai ide usaha dan itu bisa kamu jalankan sebelum memulainya? Nah, di sini kamu tentu harus lihat dulu kekuatan kamu. Kamu kekuatannya di mana? Apakah kamu sudah mumpuni di situ, punya pengetahuan atau punya skill? Nah, kalau tidak punya kemampuan, kepengetahuan dan skill dari diri kamu, kamu juga harus pastikan ada orang lain yang bisa kamu pekerjakan di situ dan dia memiliki kemampuan, keahlian untuk menjalankan usaha itu. Kalau tidak, kamu tidak punya kekuatan. Karena apa? Yang kamu hadapi di sana itu pesaing. Mereka tuh sudah duluan dan mereka punya kekuatan lebih di situ. Tiba-tiba kamu ingin bersaing dengan mereka kalau kamu tidak memiliki kekuatan di situ. Yang selanjutnya kamu sudah punya apa? Nah, misalkan kamu punya uang tabungan atau mendapat uang pensiun atau pesangon misalkan atau dapat hadiah dari orang tua atau dari kakak, dari teman sebagainya. Itu bisa menjadi kekuatan bagi kamu. Nah, dibandingkan dengan orang lain, sama sekali barangkali dia tidak memiliki uang, tidak memiliki sarana, tidak memiliki peralatan sebagainya. Kalau kamu sudah punya di situ, berarti ini adalah sebuah kekuatan. Dan juga tentu tidak kalah pentingnya adalah kekuatan kamu itu di misalkan jaringan. Kamu sudah punya jaringan, punya teman yang banyak, dan bisa kamu gunakan sebagai kekuatan kamu sebelum kamu memulai usaha itu. Kemudian lihat lagi apakah pasar itu masih bisa kita masuk. Jangan-jangan pasarnya sudah jenuh. Misalkan di sini permintaan dengan supply itu sudah tidak berimbang. Misalkan permintaannya sedikit, supply-nya ditambah, itu pasti harganya anjlok. Dan misalkan contohnya sekarang kedai kopi cukup banyak, lagi ngetrend, booming. Jadi semua orang buka kopi, kemudian dulu semua orang buka butik dan sebagainya. Pasarnya itu ada nggak? Jadi ini cara melihat pasarnya itu, kamu tentukan dulu segmennya. Apakah segmennya orang dewasa, anak-anak, laki-laki atau perempuan. Dan itu juga kamu harus pastikan yang kamu sasar ini berapa orang dan berapa produk yang jual di sana. Dan jangan kamu tidak mengukurnya, harus kamu ukur. Nah, jadi pastikan kamu bisa mengukur bahwa pasar itu kamu bisa peroleh atau bisa kamu dapatkan berapa. Jadi ini dia teman-teman, bahwa kamu harus pastikan pasar yang kamu ingin garap. Kemudian kamu punya hambatan tentunya. Dalam memulai usaha semua orang pasti awalnya tuh punya hambatan. Misalkan hambatannya uangnya kurang, pengetahuan juga kurang, skill juga kurang. Dan ini biasa. Pada umumnya orang memulai usaha itu ini yang menjadi hambatan bagi setiap orang mulai usaha. Dan jaringan juga. Kita kan belum punya pasar. Hambatan kita tidak memiliki pasar yang tetap karena kita belum mulai usaha. Sementara pesaing kita sudah duluan. Mereka sudah punya jaringan, punya pasar. Nah, mungkin nggak pasar Korea pesaing kita pindah ke kita. Ini menjadi hambatan bagi kita. Ini membutuhkan strategi yang ekstra, kerja keras, dan pesaing itu bisa pindah ke kita. Ataupun pelanggan yang belum bisa dilayani oleh pesaing kita itu bisa ke kita. Ini hambatan-hambatannya itu harus kamu identifikasi, tahu strategi bagaimana mengaturnya. Selanjutnya ancaman. Ancaman kita itu yang lagi-lagi saya katakan ancaman itu adalah pesaing. Pesaing kita itu dia menganggap adalah kita ini ancaman. Kita juga menganggap pesaing itu
itu bisa aja kita memposisikan mereka sebagai mitra. Kalau dia kita jadikan sebagai pemasok, kita di bawah dia, itu bukan pesaing namanya, tetapi adalah kerjasama, kita di bawah dia. Pesaing, tapi itu pesaing itu menjadi ancam. Atau baik itu yang sudah ada, kita sebagai newcomer, kemudian juga orang lain yang akan mengikuti usaha kita, dan itu menjadi pesaing. Nah, semakin banyak orang membuka usaha yang sejenis dengan usaha kita, ini bisa menjadi ancaman bagi usaha kita. Nah, contohnya sekarang kan, dulu Telkom itu ANSI hanya Telkom sendiri. Sekarang sudah ada lain-lain, banyak yang menjadi saingan mereka. Begitu juga kan pos, jasa pengiriman dan sebagainya, sekarang udah banyak kali pesaing. Dan itu menjadi ancaman. Jadi ketika kamu menilai ide bisnis kamu itu, pastikan dulu ancamannya itu di mana. Nah, selanjutnya yang tidak kalah penting, kamu harus pastikan kepada diri kamu bisa mengatasi hambatan itu. Hambatan itu jangan kamu harap orang lain yang mengatasinya. Dan itu kamu lemah berarti. Kamu harus pastikan bahwa hambatan itu kamu harus mampu mengatasinya. Begitu juga ancaman. Ancaman yang kamu perkirakan ini bisa mengancam usaha kamu itu, kamu harus benar-benar bisa memastikan sebelum mulai usaha, kamu bisa mengatasi itu. Nah, inilah teman-teman yang kamu harus lakukan sebelum memulai usaha, kamu nilai dulu. Jadi, kamu nilai dulu sebelum kamu mulai usaha. Jangan langsung terjun, bebas, sehingga uang kamu habis sia-sia, tidak ada gunanya.